Daerah Haji Musnyanilo menjadi pembawa acara sekaligus nanti pemandu acara dalam acara diskusi dan sharing nanti. Baiklah Bapak Ibu semuanya, agar acara pada kesempatan berbahagia ini siang hari ini yang mendung tapi insya Allah bisa diberkahi oleh Allah SWT. Silakan Mbak Umi. Bapak Ibu monggo untuk duduk kembali. Rapelan ini bukan nompong-nompong deh. Lalu pembukaan yang kedua yaitu pembacaan doa kepada Bapak Purwono, disilakan monggo. Oh, azan break dulu sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil barakati li ghadatillah wa astaghfirullah islam wa nahumson PWNI, jurnalistik PWNI, mudah-mudahan berkah subhanahu wa ta'ala dan selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam seluruh urusan. Wa hadani al-fatihah. Izinkanlah kami membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kami Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Di hari yang penuh berkah ini, kami hambamu berkumpul dalam acara pertemuan rutin Persatuan Wartawan Nasional Independen. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis ilmu, silaturahmi dan ikhtiar kami memperkuat komitmen dan menyampaikan informasi yang benar, jujur dan membawa maslahat bagi umat. Ya Allah ya Karim, karunialah kepada kami keikhlasan dan menjalankan tugas jurnalistik. Tuntunlah lisan kami agar senantiasa benar berkata, dan tuntunlah tangan kami untuk menulis yang membawa kebaikan. Jauhkan kami dari berita palsu, fitnah, dan kezaliman informasi.
teguhkan hati kami agar senantiasa menjaga kode etik profesi, menjunjung tinggi nilai keadilan dan berpihak kepada kebenaran. Ya Allah, jadilah kami bagian dari mereka yang menyebarkan kebaikan melalui tulisan dan ucapan kami. Berikanlah kepada kami kekuatan dalam menghadapi tantangan zaman, serta lindungi kami dari segala bentuk keburukan yang tampak tersembunyi. Ya Allah, berikanlah kegiatan ini dari awal hingga akhir. Satukan hati kami dalam kebersamaan, luruskan niat kami dalam pengabdian, dan kuatkan langkah kami dalam perjuangan suara rakyat melalui jurnalistik yang bermartabat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara selanjutnya itu sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Koordinator PWNI DPC Kabupaten Kediri. Itu mungkin disilakan Pak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya. Yang terhormat Bapak Ketua PWNI Pak An, yang terhormat para pengurus PWNI pusat dan daerah, serta seluruh anggota PWNI yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita pada siang hari ini, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pertemuan rutin Persatuan Wartawan Nasional Independen pada hari ini di Purbalingga. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah kepada dunia kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberikan syafaat untuk kita. Di sini izinkan saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada rekan-rekan semuanya yang telah berkenan memberikan waktu untuk meluangkan waktunya di acara pada hari ini. Saya juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan dalam segi jamuan maupun tempat. Semoga hal tersebut tidak mengurangi kehikmatan dan manfaat pada pertemuan kita hari ini. Saya berharap pertemuan rutin PWNI hari ini dapat menjadi wadah yang efektif untuk meningkatkan kualitas jurnalisme di Purbalingga pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Juga mempererat tali silaturahmi antar anggota serta menghasilkan berbagai gagasan dan ide-ide kreatif untuk kemajuan bersama. Semoga acara hari ini dapat berjalan lancar, menyenangkan, dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin. Saya rasa sekian saja sambutan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dari sambutan yang kedua yaitu dari Ketua Umum PWNI Bapak Aan, mau disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai kayak lelah. Begitu saya mengucapkan PWNI Jaya Jaya Jaya. PWNI salam satu pena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pada hari ini kita diberkahi hidayah dan rahmat berupa kesehatan, rezeki, sehingga kita bisa menghadiri acara pertemuan program dari PWNI. Yang terhormat kami sampaikan kepada Ketua DPC, Ketua Panitia, dan DPC-DPC kabupaten lain, mohon maaf saya agak terlambat karena menjemput adik saya yang dari Jakarta. Beliau tak ajak di sini juga adik saya untuk menghadiri di sini. Kita di sini adalah pertemuan ketiga setelah di Banjarnegara, Wonosobo, dan Purbalingga. Visi dan misi jurnalis secara umum adalah menyediakan informasi yang akurat, berimbang, dan bermanfaat bagi masyarakat serta menjunjung tinggi etika, profesionalisme dalam menyampaikan suatu berita. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak semua yang hadir di sini, anggota PWNI yang saya cintai, agar merenungkan kembali peran penting jurnalistik dalam kehidupan bermasyarakat. Jurnalistik sebagai pilar demokrasi 4 memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga informasi bagi masyarakat. Pada akhir-akhir ini banyak cerita yang saat ini wartawan atau jurnalistik dikebuli oleh pihak-pihak hukum. Pada umumnya ada di Blora, teman kita. Salah satunya kemarin juga terjadi di Wonosobo. Karena kita sendiri yang lalai dalam hal ini. Saya mengingatkan kepada seluruh pengurus PWNI agar berhati-hati dan profesionalisme dalam menggarap jurnalistik, agar kita tidak terjerat hukum. Karena kita sebagai pihak wartawan kadang-kadang lalai begitu menemukan kasus-kasus yang ada di lapangan. Kenapa kita tidak tulis secara langsung, kita publikasikan secara langsung? Kalau mereka mengajak kita berdamai dengan tulisan kita, jangan sekali-sekali di warung. Karena beberapa teman-teman kita yang dari Bogor juga kena di warung sate, Wonosobo juga kena di warung sate. Antara lain Blora soal BBM yang berada di solar atau penemuan proyek-proyek ada di desa. Saya ingatkan sekali lagi agar kita sebagai jurnalistik perlu profesionalisme dan menangani pemberitaan. Salah satunya adalah jurnalis sebagai pilar demokrasi. Jurnalis bukan sekedar penyampaian informasi, tetapi juga merupakan penjaga nilai-nilai demokrasi. Pers yang bebas dan independen memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, objektif, serta dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Tantangan yang dihadapi jurnalis saat ini adalah di era informasi yang begitu cepat dan dinamis. Jurnalis menghadapi berbagai tantangan, ancaman kekerasan, intimidasi, tekanan politik dan ekonomi. Dalam menjalankan tugas sebagai jurnalistik, tantangan-tantangan ini tidak boleh menyurutkan kita semangat sebagai jurnalistik. Untuk itu kita tetap melawan apapun intimidasi terhadap jurnalistik. Kita mempunyai pengacara, lawyer kita yang sangat mampu untuk bekerja keras mendampingi kita. Kita mempunyai pembina Irjen Polisi Anton Carlian. Kita mempunyai dukungan penasehat Maijen TNI Kopassus Tatang Zainuddin. Kenapa kita tidak melawan mereka? Mulai hari ini saya menyuarakan
agar kita lawan dengan intimidasi yang ada di depan kita. PWNI gimana? Kita tetap semangat dalam rukun. Untuk itu program ke depan saya menawarkan dari beberapa kabupaten yang hadir agar bersiap-siap untuk menjadi tuan rumah pertemuan akan mendatang. Saya mungkin mengharapkan dari Cilacap, bagaimana Bang Egi? Siap menjadi tuan rumah mendatang? Siap, terima kasih. Bang Egi akan menyuarakan nanti bersama teman-teman yang Cilacap agar tuan rumah akan mendatang ada di Cilacap. Saya juga berpesan kepada semua pengurus agar senantiasa bergandeng tangan. Jangan lupa kalau ada kasus yang temuan di dalam kabupaten maupun temuan proyek ataupun temuan apapun, agar selalu konsultasi dengan DPP atau dengan lawyer kita, pengacara, agar dianalisis dulu kira-kira ini temuan ini bisa menghasilkan atau lanjut sebagai informasi publik. Itu mungkin nanti Pak Rusmono yang sebagai pengacara kita tak kalah dengan pengacaranya Roy Suryo yang gagah berani. Dia juga pengacara terkenal. Jangan kalah kita dengan organisasi lain, walaupun kita muda dalam pendirian, tapi tidak mau kalah dengan pendirian kita. Begitu saja mungkin sedikit pesan saya. Mungkin nanti kita rembuk dengan tanya jawab dan program-program kerja setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PWNI jaya, jaya, jaya. Kita lanjutkan sesi yang paling menarik, yaitu diskusi dan sharing. Monggo yang mau isoma dipersilakan, monggo. Dari Cilacap, dari mana? Cilacap, lalu dari Wonosobo ada? Ada, alhamdulillah solid, karena wartawan itu merupakan pengikutan kontrol sosial. Jadi kita harus, dari Jakarta ada Pak Ajat, asli Banjarnegara, Pak. Terima kasih. Monggo mulai saja musik. Hari ini pertemuan rutin ya Persatuan Wartawan Nasional Independen, dan bahagia sekali kami ada di tengah kebahagiaan ini, pertemuan ini, dan semoga PWNI senantiasa tetap kokoh, akurat, saya, dan setiap beritanya itu bisa sangat dipercaya. Oke, baik, sambil kami menunggu personil yang lain, nanti dicoba lagu-lagu beberapa lagu yang akan kami sajikan nanti. Bila
Ketua Umum PWNI kita bahwa akhir-akhir ini wartawan ada yang dibully, ada diskriminasi. Mohon petunjuk dari ketua dan teman-teman agar kita melangkah. Sebelum kita melangkah, kita harus satukan barisan, rapatkan barisan, satukan langkah. Apapun yang ada di depan mata kita, temuan di depan mata kita, kita sesuai topoksinya kita sebagai jurnalis. Jurnalis itu jurnalis yang harus yang independen dan profesional. Kami sebagai wartawan, teman-teman kita banyak yang terjadi, salah satunya adalah di Blora, Wonosobo yang kemarin terjadi juga, Mas Jokowi, terus dari Blora, Bali, Bogor, bahkan yang baru ini adalah Semarang. Jadi 4 diantara yang di Semarang itu ternyata mereka juga wartawan dari luar Indonesia Bersatu, itu yang dari Bogor. Ini saya minta kepada rekan-rekan semuanya, karena ini hanya kita sebagai jurnalistik ini akhir-akhir ini kita dianaktirikan. Satu, kita tidak dianggap sebagai jurnalis, karena yang dianggap jurnalis adalah yang di PBI. Kita di luar PBI ini, kita sering tidak dianggap sama kepolisian. Kalau bisa ada kantor, selesaikan dengan kantor. Tapi kalau sesuai hukum, ini yang nanti yang menjelaskan sepenuhnya adalah Bang Rasmono. Silakan Bang Rasmono. Monggo Pak Rasmono untuk menjelaskan dengan segi hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Wartawan Nasional Independen. Masih semangat? Semangat? Sukses? 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 Kita sukses bersama. Nggak usah di panggung, kita sama di sini posisinya. Jadi terima kasih atas waktu yang sudah diberikan pada kesempatan kali ini. Saya selaku lawyer PWNI akan menyampaikan apa yang tadi disampaikan Ketua Umum kita, bahwa jangan sampai kita terjerat dengan persoalan hukum. Kita jangan sampai terjerat dengan persoalan hukum, karena siapapun yang sudah terjerat dengan persoalan hukum itu akan menjalani proses yang rumit dan paling tidak disukai oleh jurnalis, oleh apapun. Jadi perlu kami sampaikan bahwa ayo kita bersama-sama belajar, bersama-sama introspeksi diri, jangan sampai terjerat dengan persoalan-persoalan yang tidak penting. Apa yang tadi disampaikan Mas Aan tadi itu menjelaskan ke kita bahwa jangan sampai uang 4 juta kita terjerat, dan pemberi dan penerima bisa masuk, tapi perlu digarisbawahi bahwa pemberi dan penerima itu bisa masuk manakala ranahnya suap menyuap. Itu nanti tipikor atau KPK kan gitu. Lah kalau ini mohon maaf ini karena dibeler nih, saya bela kalian semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Bidikannya kenapa tadi ada loh, kok kita aja sih penerima yang diproses? Perlu dipahami, di sana mungkin pelaporannya itu pemerasan. Nah ini yang dipahami gitu. Jadi kita boleh dipelintir, tapi kita pahami dulu, cermati dulu kasus itu arahnya ke mana. Masih semangat? Semangat! Harus dong sukses seperti kita. Nah ini bekal-bekal seperti ini harus kita pahami, karena kalau ranahnya itu pemerasan jelas hanya satu pihak. Makanya nanti di sana itu seperti apa? Kalau harapan nanti teman-teman jangan melakukan hal-hal konyol, karena kita sebagai jurnalis itu kita
mencari informasi dan memberitakan informasi yang valid. Gitu Pak Nur Soleh. Gitu. Jadi saya akan ngamati teman-teman untuk penulisan jurnalis juga sudah cukup mantap untuk teman-teman di PWNI. Namun tidak ada salahnya kita selalu belajar. Jangan sampai kita sudah tulisan si PNN atau media yang itu sudah bagus. Tidak ada salahnya untuk belajar dan terus belajar. Siap. Ini Bang Hermawan bawa pendamping ini. Ya jadi mungkin kalau tadi pertanyaan itu seperti itu. Jadi kita bedakan suap menyuap dengan kasus pemerasan. Oke. Itu dari saya. Barangkali nanti ada yang pertanyaan lain boleh ditanyakan. Kebetulan kita di sini pertemuan ini bisa dibilang itu tidak sebulan sekali, mungkin ada 2 bulan sekali. Tapi saya Pak sangat bahagia melihat wajah-wajah teman-teman ini, wajah-wajah penuh semangat, penuh motivasi, dan mudah-mudahan penuh juga dengan dedikasi. Kan itu. Dan kita siap sukses bersama. Walaupun mungkin di Nozewu, di organisasi lain kita kayak tidak dianggap, tapi kita harus memperjuangkan diri bahwa PWNI harus mampu dan harus bisa bersaing dengan organisasi-organisasi yang lain. Kedudukan kita sama, tidak ada bedanya. Kedudukan kita di mata hukum di negara kesatuan Republik Indonesia adalah satu, sama, derajatnya sama. Kalau kalian salah, yang lain salah, itu diproses secara hukum. Tapi kalau kalian merasa benar, ayo kita sama-sama berjuang bagaimana memperjuangkan kebenaran, keadilan, hak kita jangan sampai terzolimi. Kan seperti itu. Kalau yang tadi disampaikan mungkin arahnya kita tidak bisa menjelaskan ya bahwa itu dizolimi atau tidak, tapi kita lihat dulu kronologisnya. Ada nggak unsur pemerasannya? Nah, dari sisi sini, teman-teman jurnalis, teman-teman media harus tetap optimis bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak menyalahi aturan, prinsipnya tidak menyalahi undang-undang dasar, dan pada akhirnya kita akan menjadi jurnalis yang profesional. Oke, semangat, semangat, sukses. Terima kasih. Nanti disambung pertanyaan berikutnya. Terima kasih Mas An. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu PWNI bisa Anda obat PWNI kurang obat PWNI PWNI luar biasa. Ini gimana? Kalau saya tidak berjamaah Pancasila. Apalagi angkaan dari tempat tinggi di sini kan sangat harus dikasih anak. Terima kasih alhamdulillah pada hari ini kita bisa berjumpa bersama lagi dalam acara pertemuan PWNI dalam rangka 12 kali ada satu kebaikan yang sambut dengan mendukung pria dan bagus dan cukup luar biasa pada teman-teman yang ada di Purbalingga. Semoga semakin maju PWNI di Purbalingga. Selanjutnya kami Warta Indonesia News beserta teman-teman. Dan ini dari Bang Rodi, mudah-mudahan ini jadi kaprofil PWNI Jakarta. Siap, Jakarta punya profil PWNI. Pusatnya sama PWNI nanti. Itu harapan kita ya Bang aja. Insya Allah kita kembang. Kalau ini bersatu dengan baik, insya Allah PWNI akan bisa seimbang minimal dengan PWNI dengan PWNI. Insya Allah bisa seimbang. Apalagi punya lawyer yang kualitasnya luar biasa, tidak dilakukan lagi. Ya, ini tidak dilakukan lagi. Kenapa? Selalu membela kepada anggota. Yang saya inginkan dan saya pertanyakan pada Pak Ketua, bukan pertanyaan lah ya, baik memberikan suatu masukan saja. Mudah-mudahan ke depan PWNI ini selalu ada koordinasi profesional sekali atau sekali melalui joint meeting atau seperti apa. Itu mungkin lebih enak karena situasi dan kondisi yang sangat berjauhan. Kalau yang di Klaten juga tidak bisa berangkat, tapi kalau dengan adanya joint meeting, insya Allah kan bisa mengerti semuanya. Ini yang kita inginkan seperti itu, Pak Ketua. Jadi informasi apa yang akan dimasukkan? Dan untuk perkembangan yang lainnya, saya kira cukup luar biasa, masih satu persatu bereksis. Dan yang saya inginkan lagi, mudah-mudahan legalitas cepat jadi hingga untuk melangkah lebih leluasa. Seperti saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sudah punya 2 jenderal, satunya Maijen TNI Tatang Zainuddin yang sudah masuk di grup pengurus juga. Itu mereka mensupport kita. Salah satunya Pak Anton Karlian adalah pembina daripada PWI pusat. Jadi mereka adalah sama-sama penulis di buku Bayangkara, pencetus buku Bayangkara itu adalah Pak Anton Karlian. Terus kalau pembina daripada media Antara itu adalah Tatang Zainuddin. Makanya mereka langsung mohon siap menjadi penasihat dan pembina kita. Untuk kategori pengurusan legalitas kita yang kemarin ini kita masih dalam pengurusan. Jadi insya Allah mungkin Agustus kita sudah mempunyai legalitas, insya Allah. Tapi itu terbentur juga kekompakan kita sendiri, antusias kita, solidaritas kita sesama jurnalis. Itu yang saya harapkan. Kita di anggota grup 90, tapi saat ini alhamdulillah yang datang 35 peserta. Tapi ya terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Mas Purwo dan kawan-kawan serta Mbak Megawati, Mega. Kalau Megawati kan ketua PDIP, kalau Mbak Mega ini dari Jawa Pos Net. Saya ucapkan terima kasih lagi karena sebagai tuan rumah sudah berusaha membahagiakan kita dengan senandung nada yang jadul. Itu makanya kita perlu konsolidasi sering-sering atau di WhatsApp group mungkin banyak kita memberikan masukan, tapi kesibukan daripada rekan-rekan semua akhirnya tidak terurus. Saya mohon maaf. Dalam waktu dekat ini program yang pertama adalah pembuatan setelah legalitas ya Bang, itu nanti pembuatan seragam dari PBNI. Dan kedua, saya sudah bekerja sama dengan Bank BCA sebetulnya. Jadi kartu anggota kita itu adalah nantinya ATM, bisa multifungsi, bisa digunakan sebagai ATM dan sebagai ID card. Jadi ATM ini kita bayar hanya 100, nanti saldonya 60, yang 40.000 digunakan untuk pembuatan KTA. Jadi asli dari BCA sendiri. Satu, yang kedua dari BCA sendiri ada namanya kerjasama, yaitu pengangkatan iklan sponsor dari BCA. Itu nantinya per kabupaten yang kedepannya membutuhkan pengelolaannya, nanti membutuhkan laptop tempat sekretariat, nanti yang memberikan dari pihak DPP, yang mengelola sepenuhnya sponsorship dari BCA nanti dari Bang Aldo sebagai bendahara. Jadi seperti itu, ada simbiosis mutualisme antara BCA dan PBNI. Itu yang kemarin mau saya sampaikan di grup, tapi takutnya nanti tambah reang. Makanya hari ini saya sampaikan pembuatan KTA, Bang Aldo nanti yang mengurus. Jadi untuk KTA-nya pengurusannya 100.000. Jadi kita sepakati bagaimana 100.000 atau 150, yang 50 masuk kas, atau kalau pembuatan seragamnya nanti Saya Sugiarto
dari media Tipikor Investigasi.com. Izin bertanya khususnya kepada pengacara kita Bapak Rasmono terkait dengan banyaknya rekan kita yang mengalami kriminalisasi terkait dengan pemberitaan seperti ini, terkait dengan pendampingan hukum Pak Abu, dan apakah dari pendamping atau lawyer organisasi PWNI ini berbayar atau tidak? Satu, apabila berbayar, apakah ada bantuan juga dari organisasi PWNI dan rekan-rekan anggota PWNI? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Widit ya. Ini pertanyaan ini luar biasa. Tapi kalau bicara pertanyaan ini sangat cantik dan sangat menarik. Kalau perempuan itu seksi, seksi gitu loh. Iya, jadi perlu dibahas. Kalau kita bicara profesi, mungkin bayar gitu. Tapi saya masuk di bidang hukum di PWNI ini, saya juga menerapkan sisi sosial. Jadi tidak semata-mata harus ada uang. Iya, tapi harus dipahami juga, walaupun sisi sosial itu ada, jangan dipukul rata semuanya. Kan gitu, iya kan? Sekarang kalau umpama saya pendampingan di Semarang gitu loh, masa Pak Rasmono harus ngongkos sendiri, ya kan? Nah ini kembalikan lagi ke ketua umum kita. Masa biasanya Pak Rasmono udah siap ngasih makan nasi, udah siap gitu loh. Nah kebetulan saya udah ada makan nasi ya Mbak, gitu. Ya, jadi intinya gini, saya siap membela siapapun yang ada di dalam organisasi kita, Persatuan Wartawan Nasional Independen. Siap saya. Dan perlu dipahami bahwa kasus ini ranahnya kemana dulu, kan gitu Mas Heru. Ya. Jangan sampai dia tuh tetap bela nih, tapi kalau Mas Herawan Nun Sewu 8 sampai kebanget nih, kan gitu. Ini jadi mohon maaf, harapan kami kita profesional. Nah minimal kan mereka, tapi tetap semangat untuk teman-teman di Persatuan Wartawan Nasional Independen bahwa Pak Rasmono siap. Apalagi kalau kita lihat wajah-wajahnya ini kan masih wajah Jawa Tengah, ya kan? Saya kebetulan biasa sampai Kalimantan Bang, Kalimantan Barat, Kalteng, Kaltim dan sebagainya. Jadi intinya siap, tapi bukan berarti siap gratis tes ya Mas Herawan. Harus diberitakan juga, oh iya loh, masa makannya ya makan sendiri lah gitu, beli minyak sendiri. Nanti itu bisa kita pahami atau kita rembuk bersama dengan ketua umum. Nah, nanti biar beliau yang mengambil kebijakan. Tapi intinya Pak Rasmono siap membela teman-teman di organisasi kita. Siap sukses? Siap sukses? Mantap, mantap. Terima kasih seperti itu Mas Yuri. Sudah ada yang lain? Mungkin saya tambahkan sedikit Pak. Bang Wiwit mungkin sudah mengenal saya dan saya sudah mengenal beliau waktu di IPJT. Mungkin dari beberapa teman-teman, makanya kita ada simbiosis mutualisme yang saya gerakan bersama BCA. Dan mungkin teman-teman sendiri kalau ada memang lapangan khususnya ya Pak Nur Soleh atau Bang Nur Bang Rodi ini yang dari Jakarta, kalau ada temuan ya DPP dikabari, maksudnya aja menengan baik kayak gue. Nah, nggak gue maksudnya tinggu tuku bensinnya pengacara bukan anak masalah. Gue ya aja dipangan dewe. Maksudnya kayak gue, Bang Wiwit. Iya kas, maksudnya di rewang-rewangi kasih, tinggal bayar pengacara dari orang yang tak namanya.
itu terutama yang Wonosobo, kayak kemarin contohnya Wonosobo ini bisa memberitakan bagian negara, si bagian negara merem. Nah, itu saat itu saya langsung ditelepon sama Mbak Amel, Mas An, itu dari media mana? Dari PWNI Bu. Kapan-kapan ngopi bareng aja, kalau jembatannya jadi seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan. Jadi Cilacap kalau ada temuan, mungkin Cilacap rikuh. Nah, yang masuk Wonosobo, Purbalingga, Banyumas silakan. Nanti yang pahlawan kesiangannya Cilacap, ya, yang bisa mengondisikan. Yaitu maksud saya sering konsultasi sama DPP. Banyak negara banyak kasus Kepkes yang diunggah Mas Ari kemarin. Mas Ari belum nggak datang hari ini karena pulang ke Bumen. Itu kesehatan saat ini menggelontorkan 1,2 triliun untuk pembangunan kesehatan di Banjarnegara. Monggo kalau memang dijadikan ya berita yang bagus, monggo. Nanti Mas Mono yang menganalisa seperti itu mungkin tambahan kita masih karena apa? Dulu IPJT saya bercerita sebentar ya Pak, bapak-bapak ya. Dulu IPJT dipandang seberapa Gampang nanti teman-teman dalam ada kegiatan atau ada masalah kita bisa sebelum bareng-bareng. Contoh dalam hal kecil, dalam hal berita temuan. Kalau kita satu suara, satu angkat berita, angkat semua. Saya yakin pasti kita akan diberi berkah. Semangat. Nah, di sini saatnya PWNI kita harus tahu artinya Persatuan Wartawan Nasional Independen. Harapan saya mulai detik ini, mulai saat ini, ayo PWNI ini kita punya kita sendiri, punya kita, bukan punya siapa. Siapa kalau bukan kita yang akan menjaga dan yang akan melindungi teman-teman kita. Ibarat begini saya dulu, satu titik mudah dipatahkan, tapi banyak titik yang dekat dari satu pasti kuat. Semangat, semangat. Oke, sementara gitu Pak. Terima kasih. ya. Pertanyaan lagi, monggo, atau ide atau masukan buat PWNI untuk ASB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kenal Bang Agung dari media Penang Nusantara News. Ini masih greget ini Pak Advokat, Pak Lawyer, mohon izin pertanyaan dari Wonosobo karena tadi ada suap menyuap, terus satu lagi yang dikatakan Pak Lawyer itu pemerasan. Menurut kami itu kurang pas, dan menurut kami itu yang memberikan walaupun bukan suap itu kan perlu dilaporkan. Itu apakah bisa gitu? Karena banyak sekali wartawan-wartawan yang melakukan seperti itu begitu. Karena kalau tadi dibahas oleh Pak Ketum yang ketemunya itu di warung sate, warung rokok, dan warung tramadol lain-lain, itu menurut saya dimanapun boleh, asal satu yang tadi dikatakan Pak Lawyer itu, kalau memang dia melaporkan dalam pemerasan, ya kita harus melaporkan balik seperti itu. Menurut saya itu masih greget itu di dalam unek-unek saya itu perlu dijawab. Mohon izin Pak pengacara, terima kasih. Jadi gini rekan-rekan atau teman-teman sekalian, apa yang tadi kami sampaikan tidak serta-merta itu memfoniskan bahwa ini pemerasan, ini tidak pidana suap menyuap, tidak seperti itu. Yang perlu dipahami bahwa ada si pemberi dan ada si penerima. Nah, ini fungsi atau tugas si lawyer. Kalau teman-teman di Persatuan Wartawan Nasional Independen
saya sebagai kuasa hukum, saya akan mencermati, mempelajari detail kasusnya. Karena kita saja bisa dilaporkan. Berarti kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang taat hukum, kita juga punya hak yang sama, tadi sudah saya sampaikan. Bisa juga melaporkan, kan gitu. Nah, tinggal nanti itu olahannya. Kayak tadi, kami punya pemikiran bagaimana ini, loh, kok ini hanya orang jurnalisnya saja yang ditindaklanjuti kan gitu loh. Loh, kita punya hak yang sama, kita melapor pun tidak masalah. Sekarang gini, kalau saya kayak di sini, saya minta kopi, ini kan permintaan saya dikasih kopi. Berarti kan ada si penerima dan ada si pemberi. Makanya tadi detail kasusnya seperti apa. Kalau memang itu unsur pidananya ada, kita laporkan balik. Kan seperti itu. Nah, apalagi yang harus dipahami lagi, ini dunia ini kan sekarang kan jangan sampai terkesan ada jebakan Batman gitu loh. Batman kan yang lucu kan kalau buat kita kan celana dalamnya di luar, ya tak? Celana dalamnya di luar. Lah ini kan menunjukkan bahwa hukum ini kita harus buka sedalam-dalamnya sampai celana dalam itu di luar. Batman tadi, oh ya Bang Aldo ini masuk jebakan Batman kan gitu loh. Lah harapan kami teman-teman ini tidak ada yang masuk jebakan Batman, tapi real bahwa itu kita bertugas sebagai jurnalis yang baik dan taat hukum, ya? Gitu seperti itu. Jadi sekali lagi saya menegaskan pertanyaan dari Bang Aldo mewakili rekan-rekan yang lain bahwa kalau kita bisa dilaporkan, kenapa kita tidak? Minimal kita harus ada pembelaan, minimal. Tapi kalau saya, pidana bisa kita buat perdata pun bisa kita buat pidana. Tapi untuk lawan kita, kan itu. Jadi jangan khawatir Bang Aldo bahwa apa yang tadi saya sampaikan itu hanya luarnya saja. Nah, tapi perlu didalami lagi jebakan Batman itu seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi teman-teman, dalam hal hukum ini kita harus cermat, harus teliti, dan tidak ada salahnya selalu ada komunikasi dengan ketua umum walaupun tidak langsung dengan saya. Tapi barangkali teman-teman ada persoalan, wih Bang, saya bisa komunikasi dari terkait ini darurat, silakan. Saya terbuka 24 jam. Cuma barangkali saya belum punya nomor cadangan, bisa dulu Bang, saya anggota Persatuan Wartawan Nasional Independen. Oke? Jadi seandainya, ini seandainya, tapi saya tidak berharap dan berdoa hari ini teman-teman di Persatuan Wartawan Nasional Independen ada persoalan seperti itu, kalian harus orang pertama yang dihubungi saya. Jadi saya siap bantu. Barangkali bisa lebih cepat lagi. Jangan sampai kita terjerat persoalan yang tidak penting. Kan gitu. Jadi sekali lagi, barangkali ada situasi yang seperti ini, tolong kabari saudaramu ini. Saya anggap kalian ini saudara, satu badan. Jadi kalau saya tersakiti, saya pun akan merasa tersakiti. Ya, kira-kira seperti itu Bang Aldo. Sudah puaskah Anda? Terima kasih, terima kasih. Semangat, semangat, semangat. Menarik banget ini. Ini khususnya satu lagi yang belum disampaikan Bang Rasmono ini. Apabila jenengan sudah menerima upeti dan meminta lagi kurang, itu namanya pemerasan. Karena yang pertama dikasih, kedua minta lagi dibuat ATM, itu namanya pemerasan Mas. Itu Bang Rasmono, itu pernah terjadi sama wartawan Jawa Pers Bang Nardi ya, Bang Nardi dulu pernah masuk bui. Tadi dulu pernah masuk bui gara-gara uang 600.000. Yang pertama minta 500 dikasih, yang kedua minta lagi 500 dikasih, yang ketiga minta lagi 600
langsung masuk bui 6 bulan. Itu Bang Tardi dulu. Nah makanya itu masuk dalam kategori pemerasan, bukan temuan suap menyuap. Itu yang perlu dipahami. Itu Bang Aldo, itu Bang Anasmono, ya seperti itu mungkin. Ya, monggo. Gerung lah ya. Ini masukan dari kami. Kalau ada temuan itu langsung dirilis, masukkan grup biar semua teman-teman itu ikut beritakan. Sekarang enggak? Karena apa? Ini PBRI itu gabungan dari beberapa media. Jangan temuan besar hanya recehan, jangan. Oh, kira-kira siap nggak? Tunjukkan aktivitas PBRI untuk kedepannya, ya. Makasih. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau cerita, boleh ada lagi? Monggo Pak, nanti tinggal saya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Udi dari media adiaksanews.com. Dan hormat Bapak Advokat kita, Bapak Semua Isnaida, Bapak Ketum dan seluruh anggota. Tadi disampaikan oleh rekan kita tentang fondasi kita. Makanya kami sarankan adanya peningkatan dalam hal link ataupun lobby. Tadi sampaikan juga banyak dari lawyer kita tentang bagaimana menghadapi kita KPA. Di situ tidak dijelaskan dan mungkin hanya teorinya tidak ada. Ketika laporan kita biar lebih cepat, tentunya kita juga siap kas. Kalau lawyer kita nggak disangoni, tentunya nggak cepat juga penanganannya. Mohon maaf barangkali saya salah dalam. Sebagai contoh, salah satu LSM dari Jawa Timur sudah 6 bulan melaporkan ke Jagung tentang temuan 100 miliar rupiah. Kemudian kami sebagai media dari Adiaksa, kami datang bersama dan kebetulan dalam 2 minggu sudah turun dan saya ikut mendampingi ke Jawa Timur. Sekarang setelah penyelidikan sudah dinaikkan statusnya jadi penyidikan. Maka itu pentingnya saran tentang COVID maupun link. Terima kasih kerja keras atau nantinya yang akan dibawa oleh lawyer, yakin setiap permasalahan tidak kalah pentingnya untuk hashtag untuk sananya maksudnya mungkin untuk berjalannya. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Udin. Saya mendapatkan sedikit mungkin, makanya saya meminta namanya anggota daripada PBNI itu biar kita tahu, makanya tak suruh mengirim ID card sama KTP. Agar apa? Nantinya kita dari KSP DPP akan mengirim ke semua link Bupati, Kominfo maupun Polres. Jadi nantinya kita sudah terdata, terverifikasi dengan Kominfo setempat di setiap kabupaten. Jadi seperti apa yang kita lakukan di Banjarnegara. Banjarnegara sudah saya kasih namanya, nama media dan nama fotonya. Jadi begitu ada wartawan yang dari luar masuk, mereka pasti tanya, Mas, ini wartawan jenengan, anggota jenengan apa bukan? Saya bilang bukan. Oke, kalau bukan kita tangani. Ada lagi kemarin permasalahan yang ada di Banjarnegara. Itu ternyata saya tahu dulu anggota saya. Oh, ini dulu anggota saya. Jadi sekarang tidak, Pak. Silakan dia menggunakan anak kasus 378 penipuan. Makanya gunanya kita untuk memverifikasi di setiap kabupaten
itu nanti kita termonitoring. Ini anggota kita dan ini anggota bukan anggota kita. Itu loh saya yang masuk untuk jenengan kirim ID card maupun KTP dan foto setengah badan. Kita nanti buatkan jurnal. Jadi kita setorkan setiap kabupaten, mulai dari bupati, kominfo, atau OPD yang ada. Setelah terdaftar, terverifikasi, kita mudahnya apa? Next time kita sudah ada PBNI ketua DPC-nya dipanggil. Ayo mas, duduk bareng. Saya minta seperti itu ke depannya. Jadi jenengan kalau meminta sesuatu kepada Kominfo, jenengan sudah terverifikasi. Itu yang saya harapkan. Wonosobo kirim ke Wonosobo, Purbalingga, Kebumen, Pemalang, Kudus, kita kan sudah punya link di sana. Nah, dalam waktu dekat Ahmad Lutfi, gubernur kita, sudah dikontak sama Pak Anton Carlyan. Kita segera merapat ke sana untuk memperkenalkan diri dan membawa legalitas kita agar nanti yang melantik adalah beliau. Itu kata Pak Irjen Anton Carlyan. Karena Pak Anton Carlyan sudah mengontak Pak Ahmad Lutfi. Ini saksi beliau ada, Mas Egi juga kemarin ya mas. Bahkan kita sudah diundang sama Jokowi juga, tapi kita tolak dengan adanya regulasi jasa palsu. Mungkin kita diundang Jokowi, tapi kita nggak tahu arahnya kemana. Tapi kita menolak untuk saat ini. Ke depan kita next time mungkin kita bisa hadir di sana. Nah, mudah-mudahan PBNI ini terkenal luas dengan kredibilitas kita sebagai jurnalistik yang profesional. Itu yang saya harapkan. Itu dari saya. Mungkin Pak Resmo menambahkan tadi. Ada cukup? Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau bercerita sedikit ya, sharing di sini bahwa bulan Desember kemarin tahun 2024 saya dilaporkan oleh Jenderal Bintang 3 sama pejabat Lapas Komjen karena pemberitaan saya katanya pencemaran nama baik. Saya di BAP di Polres Banyumas tanggal 6 Desember 2024. Saya dilaporkan saya di BAP jam 2 sampai jam 8 malam. Terus apa yang ditanyakan polisi ke saya? Bukan tentang kasus saya, bukan tentang apa yang saya beritakan, tapi tentang legalitas saya dan legalitas media. Yang ditanyakan itu apakah saya punya SK, apakah saya punya sertifikat, apakah medianya ada kumhamnya dan segala macam. Dan yang kedua, ditanyakan adalah rekan-rekan media lain yang mengangkat berita saya. Itu dicecer terus. Tapi saya bisa menjawab. Dan kasus yang saya angkat tidak ditanyakan sama sekali. Dan di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa legalitas kita memang sangat penting. Dan mereka minta satu bundel, saya kasih 3 bundel. Saya kasih 3 bundel sampai mereka bingung mau ngomong apa. Yang melaporkan saya Jenderal Bintang 3 Jakarta, orang Sokaraja, namanya Teguh Indra. Itu yang melaporkan saya. Yang kedua dari Lapas Pamijen, pejabatnya. Katanya saya pencemaran sampai dan tidak terbukti karena bukti yang saya berikan itu betul. Ini nanti menjadi pelajaran kita bahwa legalitas rekan-rekan sangat dibutuhkan. Harus tersimpan dengan rapi biar pasti rekan-rekan di lapangan bahwa ada kendala. Polisi akan mencecar legalitas kita. Dan itu adalah pengalaman saya kemarin. Saya di BAP jam 2 siang sampai jam 8 malam mubeng pertanyaannya itu saja sampai saya gentak komandannya. Pertanyaan kalau sampai 4 kali saya pulang dari sini, saya bilang saya didampingi 3 pengacara Prodeo waktu itu, Pak Sugeng yang mendampingi saya 3 orang tanpa bayaran karena memang kasus itu betul bukan pencemaran nama baik. Dan lebaran kemarin sampai hari ini bias, lebaran kemarin saya ke Polres Banyumas, saya yang sana tanya kasus saya kepingin lanjut maju, saya bilang gitu. Tapi ternyata komandannya bilang terserah jenengan saja mau gimana kan.
berarti kan itu cuma untuk apa yang ngetes kita maupun ngetes legalitas kita. Karena Jenderal Bintang 3 itu mengatakan bahwa wartawan itu adalah wartawan abu-abu. Ya itu sebagai akan dibiarkan nanti di lapangan kalau ada seperti saya dilaporkan, kita sudah punya apa nih senjata yang insya Allah akan mematahkan mereka. Itu pengalaman saya sharing saja nih, mudah-mudahan nanti di lapangan Jenderal Bintang 3 loh. Iya, saya laporkan, saya tantang malahan, kena ulang Kamaraja. Itu buat pengalaman saya lah. Mereka mundur dan komandannya malah bilang terserah panjenengan mau dikatakan kasusnya. Mantap. Oh, itu buat pelajaran kita semua. Benar-benar kalau ada masalah-masalah sing receh-receh kayak gue, kita berani lah, berani menantang mereka. Sampai saya minta polisinya mendorong saya, Pak Jenderal keluar, jangan cuma berdiri. Saya berani face to face. Kalau memang saya pencemaran nama baik, mana pencemaran nama baiknya? Dan semua ada bukti. Sampai polisinya bilang buktinya simpan saja Bu, kalau jadi sidang. Tapi kayaknya nggak mungkin sidang. Mereka nggak mau nyimpan bukti saya karena mereka nggak perlu, karena legalitas itu yang perlu. Itu saja nih sharing dari saya. Mudah-mudahan para semua. Oke, pertanyaannya itu kasus sudah lama di Oktober kemarin. Kalau saya melaporkan balik gimana Pak? Nopo udah expired atau gimana? Jadi terima kasih, ini pengalaman yang luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Jadi ini satu langkah gebrakan dari teman media kita yang menurut kami itu luar biasa. Kasus itu ada expired itu tergantung dari ancaman dulu. Ancamannya berapa tahun sih? Umpama ancaman itu 5 tahun, ternyata itu sudah jalan di atas 5 tahun. Itu expired, bisa dibilang seperti itu. Tapi perlu dipahami, lebih baik kalau sampai itu mau melaporkan balik kalau sudah keluar SP2AP. Nah, kalau itu sudah keluar, sampai melaporkan balik itu 100% masuk penjara. Karena mereka menuduhkan kita bahwa kita itu dicemarkan nama baiknya, tapi dalam proses penyidikan, ya kan, atau proses di BAP di kepolisian itu sama sekali tidak ada. Apalagi mohon maaf, legalitas itu nomor satu. Jadi mau apapun, maksud orang sekarang kayak beliau ini tidak punya KTP, dia lahir dari mana, asalnya mana, kan gitu. Jadi kalau itu sudah keluar SP2AP, sampai punya hak untuk melaporkan balik, dan itu sudah tidak ada pengacara yang mampu untuk melepaskan diri dari jerat tadi pencemaran nama baik. Okay? Tapi kalau dari pihak Polres tidak mengeluarkan itu gimana? Itu pengacaranya mereka pakai AA Roka ini? Iya, kalau pihak Polres tidak melakukan itu, satu kasus ini dibikin remang-remang. Jadi kedua-duanya yowis lah, yang penting kasus ini berhenti. Iya, karena khawatirnya apa? Kalau dimunculkan SP2AP, hantaman ini badai. Iya, jadi macam tsunami, sudah tidak ada backupnya atau yang buat bela diri itu tidak ada. Ini loh bahwa justru kamu yang sudah melakukan pencemaran nama baik. Nah kalau ini saya biasanya kadang kita dilaporkan terus kasus ini tidak jalan, karena tadi jangan sampai setelah menghantam ke sini balik lagi ke sana. Iya, tapi indahnya lagi biar sampai tidak ini perlu tadi disampaikan, ditanyakan mau lanjut atau enggak. Kalau enggak, tolong dikeluarkan SP2AP biar saya tenang. Alasannya gitu. Tapi setelah itu muncul hajar itu habis dan tidak ada maaf bagi dia. Itu seperti itu, Mbak. Iya. Cuman konsekuensinya sudah beliau yang pegawai lapas sudah dipindah tugaskan ke lapas Nusa Kambangan. Itu dari laporan saya kan seperti itu. Tapi nanti saya juga mau ke Polres biar saya lebih tenang bahwa itu nanti suatu saat dibuka lagi. Iya. Jadi indikasi seperti itu. Iya. Jadi lebih baik itu ditanyakan kasus ini masih berjalan atau tidak. Kalau memang berhenti harus ada SP2AP atau minimal kan kalau yang kemarin disampaikan ke teman kami di Polsek itu RJ itu di Polsek tidak ada, RJ adanya di Polres. Mereka minta RJ Pak. Nah, saya belum mau. Iya, kalau minta RJ berarti dia sudah sadar bahwa oh ini tidak bisa naik nih, kan gitu. Karena kasus itu kalau dipaksakan naik nanti itu bumerang buat mereka sendiri.
Iya, hati-hati jangan sampai nanti SP21 lempar kejaksaan ke pengadilan, ternyata diputuskan di pengadilan Mbak E lepas. Itu lebih parah lagi. Jadi pencemaran nama baiknya balik, apalagi sudah sampai ditahan. Kan itu. Jadi tetap semangat buat panjenengan, lebih baik ditanyakan. Kalau suatu saat nanti membutuhkan untuk teman berbicara atau konsultasi, boleh kita siap. Kan gitu. Tanyakan katanya terserah jenengan aja gitu. Nah, iya. Iya. Karena dia bingung, bukti-buktinya pun udah komplek dari sini. Iya. Legalitasnya sudah bagus. Itu saja ya. Para semua sharing-sharingnya ya. Nah inilah manfaat kita semuanya nih, kita semua bertemu di sini untuk saling sharing, mengeluarkan unek-unek dan mengeluarkan pelajaran untuk kita semuanya. Ada lagi? Ngomongin di sini. Sedikit tambahkan baru. Mungkin ngomong. Pengalaman yang sangat luar biasa. Artinya buat kita itu legalitas penting. Tapi tidak kalau kita kompakan ini kembali ini. Kompakan sangat penting. Satu, legalitas sudah pasti jelas. Dimana kalau kita kompak, kita wartawan, tulisan kita bisa membunuh atau melakukan jutaan manusia. Mereka dengan peluru hanya bisa membunuh satu orang. Kita lebih tajam dari mereka. Nah, kalau kita kompak, di PWN itu seberapa orang? Ada 90 orang. Banyak. Kekuatan kita melebihi produktif. Maka dari itu saya berharap untuk teman-teman untuk hari ini bisa sepakati di mana dikala ada temuan berita temuan, mari kita sama-sama angkat bareng-bareng. Yang pertama untuk mengangkat PWI nama PWI, yang kedua untuk meningkatkan kekompakan kita. Kira-kira sepakat atau sepakat? Terima kasih dari Mbak siapa tadi? Mbak Arum dari media Sorot Nusantara. Sangat luar biasa. Seorang wanita cewek berani. Nah, mungkin juga ada yang lain juga ada omongan-omongan di situ bisa saling koordinasi bahwa ini milik saudara kita. Nah, spot apapun ketika di situ ada kegiatan berjauh, nanti di Cilacap ada kegiatan untuk rutinitas 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, nanti bikin proposal saya juga lintas ke Wonosobo belajar dalam koordinasi dari saya, jangan sampai nanti kita berbenturan. Karena dulu saya tukang teras, tapi aku itu masih ahli itu cuma di sini mau nah, dalam konteks kegiatan terkait temuan-temuan di lapangan, khususnya birokrasi pembangunan yang nilainya itu mungkin ratusan juta bahkan miliaran. Nah ini perlu kita tajamkan, kita runcingkan. Pejabat yang tidak sinergi dengan kegiatan kita, baik kita laksanakan ABK yang sesuai tupoksi kita berdasarkan temuan. Makanya mungkin dalam konteks PBNI di sini sudah dilengkapi dengan LSM. Nah, kalau media kan tugasnya hanya untuk ABK, tidak ada untuk media, ya kan? Nah, itu nanti buat laporannya LSM masing-masing. Buat lagunya mungkin Pak penasaran. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang lain, menyikapi kemarin juga ada ada kejadian yang baru-baru ini. Medianya sama dengan medianya Pak Supres yang kebetulan kena OTT di Kabupaten Wonosobo. Nah, ini beritanya kan muncul oknum wartawan ini diberitakan secara menyebut dengan atas nama wartawan abal-abal. Nah, padahal dia itu mempunyai berita yang jelas. Nanti mungkin buat masukan atau kebijakan untuk menyerang atau berkonfirmasi ke Polres Wonosobo terhadap berita rilisnya, karena dia itu menyebut wartawan abal-abal. Nah, kegiatan kita di sini juga mungkin Pak Ketua kemarin tadi sudah bilang bahwa dia itu juga pernah disebut wartawan abal-abal. Saya pribadi, saya sendiri itu juga disebut oleh oknum DPR Kabupaten Wonosobo bahwa saya juga wartawan abal-abal. Makanya kemarin ada temuan saya geber
36 media punya saya sendiri nangis-nangis kan gitu. Nah, sekarang dilatih viral terus nilainya tidak sedikit karena untuk greenhouse itu nanti tak saya ke grup rekan-rekan juga. Ini benar-benar mendapatkan beberapa materi yang bisa diserap oleh kita untuk kemajuan daya itu ke depan. Mudah-mudahan rencana ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dalam satu wadah TNI yaitu tetap bisa maju dengan cara kekompakan. Dan tadi ada beberapa yang disampaikan seperti rilis yang akan diunggah di grup dan setiap media untuk mengunggah bersama-sama. Itu adalah menambah kekuatan dan kekompakan kita. Terima kasih. Maka dari itu untuk bisa lebih bermanfaat dan barokahnya ketika diawali dengan doa dan kita akhiri dengan doa. Maka dari itu mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana min khashyatina ma tuhuluna bainana wa baina mu'tibaka wa min ta'atika ma tu'aluna bihi binaka wa minna rabbika ma tuhanu bihi alaina masabiya dunya. Allahumma mata'ina bi asma'ina wa abasarina wa kuwatina ma akhyatina wa ja'alhu lau arisa bina wa ja'alhu sarona ala man arjana wa la taj'al musina tanafila nana wa la taj'alni dunya akabaro hamidan wala mablahu ilmina wala tusalib alaina man layar hamuna. Allahumma sallana innaka antal ghafurur rahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, anugerahkanlah untuk kami rasa takut kepadamu yang dapat menghalangi antara kami dan perbuatan maksiat padamu, dan anugerahkanlah kepada kami ketaatan kepadamu yang akan menyampaikan kami ke surgamu, dan anugerahkanlah pula keyakinan yang akan menyebabkan ringannya bagi kami segala musibah dunia ini. Ya Allah, anugerahkanlah kenikmatan kepada kami melalui pendengaran kami, penglihatan kami, dan dalam kekuatan kami selama kami masih hidup, dan jadikanlah ia warisan dari kami. Jadikanlah balasan kami atas orang-orang yang menganiaya kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang memusuhi kami, dan janganlah engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai cita-cita terbesar kami dan puncak dari ilmu kami, dan jangan engkau jadikan orang-orang yang tidak menyayangi kami berkuasa atas kami. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nursoleh. Acara demi acara telah kita lalui bersama tanpa ada halangan suatu apapun. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan berkah untuk kita semuanya. Dan marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dilanjutkan sesi foto bersama, nanti musik kembali hadir di tengah-tengah kita. Monggo.